Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 28 Oktober 2020, bertepatan dengan Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memilih ke-12 rasul secara definitif, Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Warta Injil hari ini menyajikan dua peristiwa, pilihan ke-12 rasul dan kerumunan besar yang ingin bertemu Yesus. Dengan warta Injil hari ini, Tuhan mengundang kita untuk merenungkan 12 orang yang dipilih untuk hidup bersama Yesus sebagai rasul. Saudara saya terkasih, dia berdoa untuk mengetahui siapa yang harus dipilih dan kemudian memilih 12 yang namanya ada dalam Injil, dan mereka akan mendapat sebutan para rasul. Rasul berarti diutus, misionaris. Mereka dipanggil untuk melakukan misi yang sama yang Yesus terima dari Bapa. Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa untuk mengetahui siapa yang harus dipilih, dan kemudian dia memilih ke-12 itu. Doa dapat membantu kita membedakan apa yang terbaik, paling manusiawi, dan paling penuh kasih dalam hidup kita. Doa memberi kita kesempatan untuk menempatkan keputusan penting dalam hidup kita ke dalam konteks kasih Allah dan cinta sesama kita. Apakah kita melakukan hal yang sama, yaitu berdoa ketika membuat pilihan penting dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, kemudian dalam doanya akhirnya Yesus menegaskan pilihannya. Dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang terpilih ternyata tidak mempunyai kualitas khusus kecuali cinta mereka. Tidak ada kekuatan intelektual dan finansial yang berlebihan untuk mendukung mereka dalam tugas mereka membawa kabar baik ke ujung bumi. Misi pelayanan Yesus yang luas dan lengkap meliputi mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan. Luas dan lengkap artinya tidak terbatas oleh tempat, golongan, usia, tingkat sosial, dan lain-lain. Semua orang dari segala lapisan dan dimanapun mereka berada menjadi fokus pelayanannya.
Melalui pengajaran, ia menyatakan kebenarannya yang harus dinyatakan kepada setiap orang agar mereka menerima keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu, Yesus pun menyatakan kuasanya yang menyembuhkan dan mengusir setan. Sungguh nyata bahwa ia berkuasa atas segala macam penyakit dan kuasa manapun juga, termasuk kuasa setan. Sebaiknya kita berbicara kepada Tuhan seperti seorang teman berbicara kepada temannya, pelayan kepada tuannya, sekarang meminta bantuan, sekarang mengakui kesalahan kita, dan mengkomunikasikan kepadanya semua yang menyangkut kita, pikiran kita, ketakutan kita, proyek kita, keinginan kita, dan segala hal mencari nasihatnya. Dan dalam segala hal mencari nasihatnya. Dengan demikian, kita bisa melangkah dan mengembangkan hidup iman kemuridan kita dalam perjalanan hidup sehari-hari dan selanjutnya. Ya Tuhan Yesus Sang Guruku, aku ingin menjadi pengikut-Mu yang setia. Bersabdalah ya Guru, murid-Mu ini akan setia mendengarkan dan mematuhi perintah-Mu. Amin.